Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk disamai, bukan untuk didahului. Siapa yang mendahului imam, maka bangkit dari kuburnya di hari padang mahsyar dalam keadaan kepalanya himar, keledai. Ada yang nggak pakai kunut subuh, yang penting ikut imam, betul? Jangan sampai nggak mengikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk disamai, bukan untuk didahului. Siapa yang mendahului imam, maka bangkit dari kuburnya di hari padang mahsyar dalam keadaan kepalanya himar, keledai. Maka assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai itu kita pun berzikir astaghfirullahalazim. Ini pun tidak sama. Ada yang istighfarnya jahar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi ada yang baca sir. Terserah mau zikir jahar mau sir, yang penting sepakat bahwa setelah sholat sama-sama zikir. Bagaimana Pak Ustadz kalau habis sholat kentut? Ya nggak apa-apa. Orang sholatnya udah selesai kok. Itu nggak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang nggak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Lalu selesai itu berzikir, tapi zikir yang paling afdal, afdalul zikri la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imamnya sudah berhenti, makmumnya terus saja la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Kalimatu haqq 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Sejak lahir kita mendengar kalimat itu ke telinga, sampai mati pun kita mendengar itu ke telinga, sampai nanti bangkit dari kubur pun kita juga membawa itu, dan masuk ke dalam surga membawa la ilaha illallah. Tapi tidak cukup hanya la ilaha illallah, maka imam membimbing kita tadi la ilaha illallah, lalu diiringi Muhammadur Rasulullah. Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada orang yang percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima iman kecuali dengan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai itu saya pula diminta berdoa. Silakan Ustaz Somad baca doa. Biasanya orang kalau minta saya doa, dia nggak pandai baca doa. Ini ada imam yang baca doa, ada kiai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kenapa Abdul Somad yang diminta baca doa? Maka saya merasa saya sebagai tamu dihormati, dimuliakan. Atau mau ngetes juga, ini pandai nggak baca doa? Tentu saya tidak boleh suudzon. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. La yajtami' malaun, ada orang ramai-ramai lagi kumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan. Yang berdoa satu orang, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itulah mengapa berdoa bersama-sama. Ngapain doa bersama? Saya nggak mau lah ikut doa bersama. Nanti doa Ustaz Somad lain, saya kan lain. Saya nggak mau doa bersama. Yang nanam kelapa sawit nggak mau doa bareng dengan yang nanam karet. Kenapa? Karena permintaannya beda. Yang nanam karet maunya panas, yang nanam sawit maunya hujan. Memang kita beda permintaan. Yang anak muda maunya nikah, yang sudah nikah maunya. Mohon maaf ibu, bukan saya yang ngomong ya. Saya cuma mancing aja. Walaupun kita permohonannya beda, tapi pada titik-titik tertentu ada kesamaan. Makanya yang saya minta itu yang doanya sama. Pertama saya tawassul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu yang saya baca tadi. Ya Allah, barokat solawat
dengan barakah salawat, tunjina biha, selamatkan kami min jami'il ahwal, dari segala huru-hara, wal afat, cacat, sakit, kekurangan. Maka minta kepada Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, tunaikanlah segala hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, sucikan kami dari segala silap salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, sampaikan kami kepada cita-cita yang tertinggi. Apa dia? Masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu saya minta doa selamat. Tadi saya doanya enggak panjang-panjang, minta doa selamat 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan dalam agama, selamatkan dalam akidah, selamatkan dalam tauhid, wa afiatan fil jasad, bersehatkan badan. Karena semua bisa datang sholat subuh seramai ini pastilah karena badannya sehat. Andai badannya sakit, mentalnya sehat. Karena ada orang badannya sehat, otaknya sakit, gak bisa sholat berjamaah. Waktu tahirun Nabi hampir menjami'i sayyiat. Lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, ilmunya nambah, wa barakatan fil rizqa, rezeki barakah, wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina, ya Allah, ada masanya nanti kami ini seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada masanya kami ini nanti seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada masanya kami ini nanti kematian yang sakitnya minta ampun gak terceritakan. Tidak bisa bercerita tentang mati. Kenapa? Karena semua yang sudah mati belum pernah hidup kembali bercerita pengalaman. Makanya kita cuma minta Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal dihisab. Sebelum doa ditutup, saya tidak lupa minta kepada kedua orang tua, karena ayah ibu kita yang sudah meregang nyawa, melahirkan, membesarkan, menyusukan, maka saya pun minta doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Habis itu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 70.000 malaikat mendoakan. Maka kita pun di sini juga baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya pembimbing umrah, nanti akhir bulan Desember bawa jamaah ke Makkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiba-tiba ada bapak-bapak satu doanya lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Lain, ternyata istri pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali nanti Fatimah marah. Inilah maknanya kita doa itu ngerti apa yang kita omongkan. Saya paham semua, Bapak Ibu tahu, ini sekedar ngulang kaji. Makanya saya terjemahkan doanya. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ustadz ya enak ngomong, dulu pernah sekolah di Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab nggak usah pusing. Doanya nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jogja, aku khawatir dia nanti kena narkoba. Jangan sampai dia kena zina, jangan sampai dia kena macam-macam. Kalau bisa cepat pulang ke Bali mengabdi kepada nusa dan bangsa. Kalau bisa dia lulus PNS enggak apa-apa, honorer pun enggak apa-apa, jangan lama-lama. Kalau bisa dia punya bisnis entrepreneurship supaya dia makan yang halal, minta kepada Allah. Nah, saya Pak Ustadz nggak bisa, rasanya kalau pakai doa bahasa Indonesia kok nggak khusyuk, pakai bahasa Jawa, karena saya tinggal di kampung Jawa. Pakai bahasa Jawa. Iki wis perang-perang dino bojone rong teko piye ya Allah. Wis ngaroni dul ngetan iki. Minta sama Allah.
Minta kepada Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Ya doa pakai Minangkabau. Iki banyak bananan kan dimintakan apa tamu alum balaki dan kadu alum babina kan pakai bicara itu. Pakai bahasa Bali Pak Ustaz, saya belum bisa.